apa yang tertulis di situ bukan berarti itulah artinya yang harus engkau logikakan. Loh, Karena bukan logikakan, itu yang nggak perlu dilogikakan, nggak perlu ditafsir. Ini Tuhan ngomong loh. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular, nih. Firman Tuhan kepada ular. Nih, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular mana? Hah? Ular mana? Ular siluman. Ular siluman, jangan paisucen, jangan paisucen. Diberikan Tuhan kepada ular sebagai hukuman. Iya, terus mana? Itulah artinya kutukan yang diberikan Artinya Tuhan dia makan kepada debu ular mana? sebagai hukuman. Mana? Iya. Kamu paham nggak? Yang saya maksud. Kamu nangis? Iya. Kamu mencret? Aduh, beginilah. Aduh, bersera, sakit. Aduh, dia bilang aduh katanya. Beginilah lagi Sakit dia sakit. Ini gejala awalnya gimana ya dia? Gejala awalnya ya. Gejala awalnya gimana? Saya tahu jawabannya, Dinda. Ya, Tahu gimana, jawabannya. Ya, jadi tadinya memang ular itu makan debu. Tapi karena kutukannya sudah tercabut dengan menjadikan korban di atas tiang pohon, maka saat ini ular tidak makan debu lagi, tapi makan bakso. Waduh, makan bakso enak. Ya, itulah yang terjadi. Kan yang dikutuk di situ, adalah iblis, dan yang dikutuk di situ adalah tanah. Nah, kutukan itu kemudian tertebus ketika ada yang mati di atas pohon. Maka kutukan itu tercabut. Jadi sekarang iblis ini sudah dilepas dari dosa. Makanya ular sekarang tidak makan debu lagi. Makan bakso, makan KFC, makan cilo, makan batagor. Enak. Ya kok podo manganannya ambek aku rek? Gak bahaya ta iki. Kok aku tuku mangan ular melok mangan. Ya apa sih? Ora iso. Cuma saya enak dhewe. Kan mencret kan Oten. Lanjut Bang Zuma, silakan Gurunda. Ya, tadi emang ngomong sama Ngoten. Iya, ini si Oten apa ini? Oh, Oten kirain kucluk ngomong itu. tadi sama ular. Aduh. Oh enggak. Gimana toh? Ten? Ayo Ten, apa mau dibongkar lagi Ten? Biblemu nggak asli Ten, katanya bisa dibuktikan keasliannya Ten. Aku kayaknya masih belum puas deh mainin kamu. Kalau singa makan jerami bisa nggak? Oh bisa itu Coba, Bang Zuma, bisa banget Bang Zuma. Saya mau tanya, Singa makan jerami itu bisa banget. Tidak pernah direvisi? Kalau domba makan babi bisa nggak? Domba makan babi bisa nggak? Aduh, domba makan babi. Itu kayaknya domba-domba yang biasanya bersera hari Minggu itu Bang Zuma. Ini. Oh, domba palsu. Katanya Alkitab domba nggak asli. Emangnya Al-Quran juga asli? Tidak pernah direvisi. Diam dulu kau. Ini singa makan jerami juga ya. Nih, serigala dan anak domba. Kok setrum? Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Aduh. Singa akan makan jerami. Aduh. Waduh, singa vegetarian guys. Ngene yo, aku gelem lihara singa rek. Nah, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk segenap gunungku yang kudus firman Tuhan. Aduh, singa makan jerami. Serigala makan rumput. Aduh. Gak bahaya kayak ini sih sama seperti singa diet katanya yang typing. Gimana ini? Ini sama dengan itu loh, serigala berbulu domba. Ya, kita tahulah siapa itu serigala berbulu domba. Udah, nggak usah kebanyakan bacot. Ini singa makan jerami ini dari mana? Enggak, itu singa gini dari Hongkong juga sama kali makanannya makan jerami. Serigala berbulu domba. Gaming, aku bantu. Sedikit Dinda. Serigala berbulu domba. Untuk kita ketahui bahwa itu adalah siapa serigalanya yang berbulu domba. Lihat siapa yang makan babi. Kalau dia adalah domba, tapi makanannya babi, berarti itu adalah serigala yang nyamar domba. Lihat dari makanannya. Betul. Lihat dari makanannya.
Domba itu makan rumput. Domba itu makan rumput. Tapi kalau ada makhluk yang harusnya makan rumput tapi makan babi, makanya saya itu katakan bukan domba. sama dengan Itu serigala. domba. Nah, Sama dengan bagus. serigala Bagus. berbulu domba. Bagus. Siapakah Sekarang saya itu tanya samamu. serigala berbulu Sekarang saya domba? tanya, Mereka yang berpura-pura makan baik, babi namun itu, ternyata munafik. saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Ketanya samamu. Tanya samamu, yang makan babi itu domba atau serigala? Saya ini diobjekkan. Ya, saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. Jawab. Nah, yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. Intinya adalah serigala berbulu domba. Iya, Mana intinya ada, memang mana ada serigala sama domba makan babi? memang serigala berbulu domba memang. Sekarang pertanyaannya, yang makan babi domba atau serigala? Jawab. 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 Harusnya sih karena serigala berbulu domba berarti. Iya, saya tahu serigala berbulu domba, saya ngerti artinya ada serigala nyamar-nyamar domba. Untuk kita tahu siapa serigala nyamar domba, lihat makanannya. Pertanyaan saya, domba itu makanannya rumput dengarkan saya juga. babi. Kenapa Kristen itu memakan daging babi? Ya karena di Alkitab kan dikatakan apa yang keluar di dalam mulutmu itulah yang haram bagimu. Oke, pertanyaan saya, itu Kristen. Ya. Pertanyaan saya, Yahudi makan babi nggak? Makanlah. Dasar Makanlah kalian itu. Yahudi yang Kristen emang nggak makan? Iya, saya tanya, Yahudi makan babi nggak? Yahudi? Ayo, penganut Taurat makan babi nggak? Ya itu kan di Taurat karena mereka masih mengerti Taurat itu loh. Pelipismu ku buat biru. Memang kau aneh kau. Jadi teman-teman, yang disebut serigala nyamar domba adalah orang yang makan babi tapi ngaku sebagai pengikut Yesus. Itulah serigala nyamar domba. Karena yang disebut pengikut Yesus itu domba. Domba-domba itu makanannya rumput, bukan babi, gitu ya. Jadi ketahuan dari makanannya. Makanya dalam Yesaya 66 ada nubuatan Tuhan akan datang membunuh dan menghanguskan serta membakar semua pemakan babi. Siapa pemakan babi itu? Ayo. Yahudi tidak, Islam tidak. Lalu siapa? Oten. Menyamar enggak Oten ini sebagai pengikut Yesus? Menyamar. Apa buktinya dia menyamar? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Memang ini kurang kerjaan memang. Kalau ditanya kayak begitu, kalian bilang penghujat. Emang Al-Quran enggak ada. Taurat sama Injil di dalam. Penghujat. Ya, jadi kesimpulannya, serigala itu yang nyamar-nyamar domba adalah orang non-Yahudi mengatasnamakan Yahudi tapi makanannya babi. Titik. Lanjut Dinda Nantali. Dinda Ardian, silakan. Bang Ardi tadi mau ngomong, Bang Ardi? Bang Ardi, oke. Enak sekali Bang Ardi kalau ngomongnya, suaranya sangat soft, nggak kedengar. Bang Ardi lagi diam, izin ya sebentar ya guru-guruku. Ini Ten, kau makan nih Ten ya. Ini katanya kitabmu itu bisa dibuktikan keasliannya. Nih, Lukas 17:36. Matanya udah melotot belum? Matanya udah melotot belum? Udah. Ini perkataan Yesus ya, tulisan merah ya. Saya sih nggak permasalahkan lah, terserah dia mau ngomong apa lah, tulisannya apa ya. Tapi ini perkataan Yesus yang kau imani sebagai Tuhan. Kita lihat ya. Ayat ini tidak asli tetapi dipinjam dari Matius. Waduh, nggak asli, terus minjem. Kapan mau dibalikin? Balikin. Kapan mau dibalikin? Balikin nih. Bukankah itu Matius adalah Injil? Atau film ini Lukas nggak asli loh. Cik cangak di dinding, diam datang seorang Oten. Ayo aku celuk. Otaknya dimakan.
Nah, ayo Kuculuk udah nggak asli, minjem lagi. Kapan mau dibalikin? Aduh, nggak cuma pinjol ya ternyata ya. Ternyata Bible juga bisa nih minjem-minjem ini. Kapan mau dibalikin ya? Ya berarti yang di dalam Al-Quran juga itu yang Enggak, dipinjam, ini nggak yang bahas dipakai, Al-Quran yang dulu. dipakai Kamu kalau Al-Quran, mau bahas Al-Quran yang nggak asli, dipakai tunjukin Al-Quran data. itu kan juga banyak sebagian itu Pakai dari data, nggak usah banyak, dari satu aja Alkitab. munculin, nggak usah bilang banyak, satu aja kalau bisa munculin. Ini selesaiin dulu nih. Ayo nih, lagi terlilit apa nih pinjaman loh ini, aduh. Lukas ini gimana sih, katanya asli, katanya bisa terjaga keasliannya. Kuculuk, ini ternyata nggak asli loh, gimana sih? Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjem. Aduh, balikinnya kapan nih? Kak bahaya tak kira? Kak bahaya lah kira. Aduh, katanya firman Tuhan. Ini tulisannya juga tulisan merah. Aduh, tulisan merah perkataan Yesus. Yesus kan Tuhan. Kok ternyata kok katanya ini perkataan Yesus yang katanya Tuhan, kok ternyata omongannya kok enggak asli ya di sini ayatnya ya. Minjem. Aduh. Kak bahaya tak kira? Hah? Kak bahaya Bisa lagi. gitu ya. Bisa Kapan gitu mau balikin? Kok bisa gitu nih Ren? Ayo, Kuculuk. Kapan mau dibalikin? Ayo, nggak asli, terbukti ya. Ini sih nggak berbobot ini. Iya, kamu nggak berbobot memang. Nggak usah curhat. Diam-diam merayap, datang seekor nyamut. Hap, Otaknya dimakan. Ayo Ten, cicak semakin menyebar Ten. Ini dipinjem belum dibalikin Ten. mantap Mantap cari. Ayo cepetan, ini udah nggak asli, kapan mau dibalikin? Kuculuk ini baru satu nih, belum semuanya, tambah besar. Aduh, satu aja belum beres, kapan dibalikin? Masalahnya saya lagi nggak bawa data Nggak apa. ini. Karena Ya, lagi memang dari tadi di kamu jalan. nggak punya data. Memang dari tadi kamu nggak punya data. Masa baru sadar sih? Bang Zuma kepental ya? Bang Zuma kenapa? Keripot. Gurunda, naik lagi Gurunda. Nampaknya Nampaknya ditembak keripot Bang Zuma. ditembak dari bawah. Gara-gara cikecek kayaknya tadi ya kan? Ukti Natali, aku juga mau nampilin data dong, boleh kan? Boleh banget. Ya, nih, aku nampilin Ini, data juga ya. Gedein Bang Ardi ya. Ya, aku nampilin data ya. Host, tolong gedein saya host, nampilin data. Udah itu Bang Ardi. Mana? Nangis ya Ten ya. Oh Ten nangis ya. Oh, kasih ya. Belum gede loh ini. Udah Kok Bang belum Ardi. Udah. Ini live-nya setiap jam berapa sih? Tunggu dulu. Aku mau nampilin data. Jadi di live saya ini, saya punya YouTube nih, teman-teman. Namanya Bang Ardi. Nah, ya kan? Ini data saya, ya kan? Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Bahkan teman-teman yang melihat YouTube saya, langsung aja di subscribe ya. Namanya Bang Jangan Ardi disubscribe gitu ya. dia yang dapat duit, kalian yang Kenapa kamu panas sih? Kok panas? Kenapa Nggak panas? apa-apa, Kan cuma kita cari nonton. duit buat makan nggak apa-apa. Tuhan nyari duit buat makan itu baru bahaya. Kamu nih kok gimana sih? Nggak apa-apa lah, orang manusia kok wajar. Iya, manusia saya kan berusaha gitu kan. Tahu juga saya nggak minta-minta. Ya kan, kalau mau ya silakan subscribe. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum yang ada di YouTube. Di YouTube-nya Ukti Natali. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa pindah ke YouTube saya. Yuk lanjut. Ayo teman-teman ya, iya kita bantu ya, kita sama-sama subscribe. Oh, Teman-teman, saya dilaporin sama TikTok karena liriknya salah. Harusnya nyebutnya nyamut. Jadi saya ulang. Ciki caka di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap. Otaknya dimakan. Oke, aku izin dulu. Enak aja, emang cuma Bang Ardi yang bisa iklan. Aku juga dong. Ayo teman-teman ya, yang di YouTube Natalia Iriani, yang di YouTube-nya Bang Ardi, yang di YouTube manapun ya, kita sama-sama bantu ya. Semua channel-channel dakwah Islam kita wajib ikut mensupport ya. Karena apa?
kita harus sama-sama berupaya membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtatan. Nah ini channel kesayangan Anda ya, Natalia Iriani, pastikan sudah subscribe, like dan juga share dan ditonton videonya ya, ditonton yang betah kalian nonton ya, jangan berseret kemana-mana. Oh ini sudah janda ya? Aduh, kau kenapa sih kok fitnah-fitnah orang? Oten kalau nggak fitnah nggak bisa ya. Punya suami dibilang janda, ini memang gatal kamu ya. Ayo, ini Hijrah Khadijah juga ya. Ini channel YouTube saya yang kedua ya. Channel YouTube saya yang kedua ini Hijrah Khadijah. Ini masih unyu-unyu channelnya ya, masih baru-baru bikin ya. Penontonnya juga masih minimalis ya guys. Sama teman-teman didukung juga ya channel Hijrah Khadijah dan juga channel Natalia Iriani. Ya, oke. Sama channelnya Bang Ardi ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Kita sama-sama membesarkan channel-channel dakwah ya. Terima kasih. Silakan Gurunda, Bang Zuma dilanjut. Joshua silakan, Joshua Kristen ya Joshua. Mualaf bang. Mualaf. Masya Allah. Mualaf tapi masih makan babi. Nah kan mulut ini fitnah kenapa dari tadi ya? Oten kalau nggak fitnah mualaf memang. Oten kalau nggak tukang fitnah pasti mualaf. Bang dengar dulu bang. Jadi kalau saya mualaf bukan tarikan orang bang, bukan ajakan orang bang. Itu dari mimpi bang. Oh ya kah? Tapi kebanyakan sih teman saya yang mualaf itu dibayar 1 juta sama beras 1 karung sih di sini. Iya. Kamu nggak usah curhat penyakit oten. Papa saya itu bekerja di LSM Kristen. Mereka membantu kemanusiaan dengan embel-embel kekristenan ya. Saya saksi hidup. Saya tahu persis bagaimana mereka. Kebaikan ajaran kasih mereka dibaluti dengan embel-embel kekristenan. Makanya saya juga di sini heran ya. Kok banyak yang mualaf itu kok malah dikasih duit, enak nggak ya? Nggak ada. Asta? Kamu iri mualaf dapat duit. Kamu iri mualaf dapat duit. Enggak? Kamu iri mualaf dapat duit? Enggak, saya sih enggak. Kamu iri. Cuma ya masa. Kenapa? Kamu Kristen kenapa masih kurang dapat bantuan dari pendeta? Pendeta dikasih perpuluhan, anggaran dari gereja kurang, turun ke rakyat miskin kayak kamu gitu, kurang. Hah? Kurang. Kok protes? Masa narik-narik domba? Kok enggak, gitu? kenapa kamu protes? Kenapa kamu protes kalau mualaf tiba-tiba dapat sedekah gitu? Karena mualaf memang orang yang berhak mendapatkan sedekah. Itu sih rezeki dia. Ya, terus kenapa kok iri? Kenapa? Kristen perpuluhan yang masuk ke pendeta kurang. Pendeta nggak mau bagi-bagi ke kamu, ke Kristen yang miskin kayak kamu kurang ya. Sekarang itu perpuluhan itu nggak ada. Emang zaman sekarang nggak ada gundulmu. Kamu aja yang pelit nggak mau ngasih perpuluhan. Saya tiap bulan dulu bayar perpuluhan ke pendeta saya. Buat apa dikasih perpuluhan? Emangnya orang Parisi masih dikasih? Ya pantesan kamu nggak kebagian, pendetamu miskin nggak dapat perpuluhan. Pantesan kamu protes. Pendeta kami ya, dia memang orangnya baik hati dan tidak sombong. Ya udah, ini lanjut diskusi nih. Bible-mu udah nggak asli, terus minjem lagi kucluk. Kapan mau dibalikin? Kucluk. Silakan Bang Zuma, lanjut Bang Zuma. Sudahlah, saya ditunjukkan lagi tadi dek datanya dek, ditunjukkan datanya tadi itu. Saya kasihan lihat itu. Sudahlah, saya sudah ngantuk ini. Oh iya, besok data ini ya. Besok lah. Ini jam berapa sih? Ini jam berapa sih? Jam berapa sih? Jangan kabur. Bukan kabur. Jam-jam yang membuat kau mencret. Kau paham? Ini jam berapa sih live-nya? Ini jam-jam yang membuat hidupmu merasa terancam punah. Ayo, nih. Ini ayat ini tidak asli tapi dipinjam. Itu jangan-jangan data Islam itu dek. Oh iya, jangan-jangan ya. Iya, coba jangan-jangan. Iya, jangan-jangan Islam yang bikin. Jangan-jangan, ternyata ini kok Alkitab Sabda ya. Waduh, Alkitab Sabda ini. Alkitab Waduh, Sabda. data Kristen sendiri tafsirannya juga Yerusalem ini. Waduh, wilayah Yesus dewe kira. Gak bahaya saiki pakar Bible teko wilayah Yesus. Udah nih kapan mau dibalikin? Waduh. Udahlah saya ngantuk ini. Besoklah saya buka data-data kalian. Besok lah ya. Mau makan jam cicak berapa ya? nih besok? Jam berapa sih live-nya nih? Udah, buru-buru mau kemana sih? Mau makan cicak? Saya lagi ngantuk sih. Masalahnya banyak sekali serigala yang berbulu domba yang berkeliaran di luar sana. Jadi saya harus tidur dulu ya. Oke? Waduh. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam lagi nih.
Aduh, si kampret paling bisa. Assalamualaikum. Aduh, gimana dong? Sedih juga ya. Kampretnya kebangetan nih. Kalau Kok gak kita nyadar gitu? diamkan, nanti semakin ke Islam-Islaman. Kita hentikan, dibilang kita menghujat, dibiarkan, kasihan. Gimana dong? Dibiarkan, makin dibiarkan, takutnya generasi kita diajak juga jadi seperti mereka. Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius 24 nomor 40. Kapan dikembalikan? Gimana teman-teman? Dikembalikan kapan? Bang, kalau dikembaliin jadinya bolong dong itu. Gak bahaya tak bolong-bolong. Mungkin bagus dibagi 2 kali deh. Setengahnya. Aduh. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini apa? Ini firman Tuhan atau apa ini? Sabda Yesus kah atau apa? Konon katanya sabda Yesus itu. Mana oten-otennya? Sabda Yesus. Ini dipinjam dari Matius. Matius sendiri nomor 9 dari bab 9 itu orang yang tidak dikenali menulis. Bukan murid Yesus langsung. Kalau Matius aja yang bukan murid Yesus langsung menulis bukan dari Yesus. Lalu bagaimana Lukas yang meminjam ya? Gimana dong ya? Kadang juga kita harus memperbodoh diri kayaknya kalau membaca yang kayak gini-gini ya. Tidak selamanya kita harus menggunakan intelektual kita ya. Kadang kita harus berpura-pura gila juga kayaknya ya. Gimana ini? Oh, Dinda Ardiansa. Dinda Ardiansa. Monitor. Bang Ardi. Ada nggak tempat penjualan ayat? Biar ku beli dulu satu. Aku udah dengerin serius ternyata Bang Zuma. Biar ku beli satu. Biar kembalikan ini yang punya. Ini sudah lama kali dipinjam. Biar dibelikan. Ada nggak yang jualan ayat kayak gini, data kayak gini? Biar kita kumpul donasi, belikan untuk kembalikan ini yang pinjaman ini. Dinda Ardiansa. Dinda Ardiansa. Bang Ardi kemana ini Bang Ardi? Kerjaan kita kemarin. Lupa nggak? Markus 16 nomor berapa kemarin? Nomor 12 ya? Yang tak kasih PR. Dinda Ardiansa. Untuk cari manuskrip tertua Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Yang kita pelajari di belakang layar kemarin itu gimana? Bisa dibahas sekarang nggak? Bang Ardi nggak tahu lagi kemana ini. Kayaknya dia ketiduran, kebanyakan makan jamur kayaknya dia. Bang Ardi tadi katanya izin makan jamur, terus kok nggak ada suara. Tiduran kayaknya dia kebanyakan makan. Oke, kita sapa dulu mungkin. Kita sapa dulu. Ayo kita sapa dulu yang naik ini. Bang Fenti, Kristen atau Muslim Bang? Bang Fenti. Silakan teman-teman Kristen typing ya kalau mau naik. Biar dinaikkan ya. Bang Fenti, panggilan terakhir Bang Fenti. Baik, Bang Fenti tidak bersuara. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Kalau bisa typing dulu. Ada tadi yang mau nantang-nantang itu mana tadi? Silakan naik, kirim permintaan aja bro. Kalau mau tantang-tantang Bang Zuma silakan. Berani kali bah.
Tantang di dinding, baru ditantang mak dinding. Dia nantang dia yang lari ke dinding. Aku tantang kau. Kita debat offline. Debat nantang. Bang Fenty Kristen besar. Silakan Bang. Silakan. Ya, pasti sama seperti Yesus Muslim. Alhamdulillah sama seperti Yesus sunat. Sama seperti Yesus, Yesus tidak tahu kemana perginya kulupnya, begitu juga saya. Mungkin kalau Yesus bikin sate, kemungkinan juga orang-orang itu bikin sate. Ketawa aja Natali, jangan tutup ketawa. Loh kemana dia? Kabur. Dia yang nanya, dia yang kabur. Kalau di mereka saatnya 2024 kita menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan. Aduh, ada sedot. Sedot lagi, au. Sedot lagi, au. Tolong. Apa sih? Dia? Tolong jangan dipotong katanya. Apa yang dipotong? Siapa yang mau motong kamu? Dia sudah masuk di klinik, udah mau dipotong, mau disunat. Tapi sama suster, tolong jangan dipotong, dihias aja. Kasih buka mawar, jangan dipotong. Waalaikumsalam Bang Ardi. Waalaikumsalam. Suara kedengeran. Suaranya terlihat, ya betul. Masalah sunat lagi. Beda. Yang kami tahu ada dua. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dari Bible. Dari Bible, surat kabar dari barat. Bisa, buktinya berdiri. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang ke Bible-Bibelan. Ya, Anda kan tanya, dari mana Anda tahu? Anda tanya, dari mana Anda tahu? Dari Bible. Apa hubungannya? Ya, apa? Siapa nama ibu istri dari Abraham? Dua-duanya. Dari istrinya yang pertama Sarah, yang kedua Hagar. Di mana dalilnya di Al-Quran? Di Bible. Nah, katanya nggak bisa berdiri sendiri tanpa Bible. Loh, kalau saya tanya di kitabmu mana tertulis istrinya Abraham? Mana? Mana? Ada tertulis? Kejadian. Ya itu kitabmu, itu kitabmu.
Itu kitabmu. Hah? Itu kitabmu. Hah? Ah? Ah? Cicakal di dinding. Inilah manusia-manusia tak berotak. Kitabnya agama lain dibilang kitabnya. Mentang-mentang terjemahannya nempel di kitabnya dibilang kitabnya. Manusia tak pernah cebok habis ya begitu. Bang Somal ini tadi Kristen katanya, Bang Somal 02. Silakan Bang. Iya, selamat siang. Waduh, selamat siang Bu. Iya, mau ngomong sama Bang Zuma bisa? Bisa. Bang Zuma Bisa. gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Puji Tuhan. Bang, gini Bang. Ya, gimana? Maaf sebelumnya saya bukan menasehatin, tapi ada Iya. kalanya kita untuk saling toleransi aja Bang. Udah Abang pun, kalaupun ada yang menghina Abang ya udah biar aja situ Bang. Toh dia juga yang capek kan, Abang pun sebaliknya gitu. Percuma Bang, nanti nggak ada habisnya juga Bang. Salah nggak? Jadi sebenarnya benar sekali. Masukan saudari saya ini bagus. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Kristen itu adalah agama syiar, Islam juga agama syiar kan gitu. Jadi dua keadaan ini kita sebagai pemeluk agama tidak bisa kemudian menghentikan laju itu. Kristen dengan niatan ya, di sana ternyata ada perintah agung, di mana perintah agung ini diperintahkan untuk semua Kristen melakukan penginjilan kepada semua manusia. Markus 15, 16 dan juga Matius 28 nomor 19. Begitu juga Islam, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Pembedanya kemudian adalah ketika Islam berkhutbah, Kristen juga berkhutbah. Islam tetap pada koridor yang sebenarnya dengan Islamnya. Sedangkan ketika Kristen berkhutbah, Kristen mencoba untuk menggunakan senjata melemahkan lawan dengan mengambil istilah-istilah Islam. Artinya apa? Kristen menyalahi aturan di dalam misi penyampaian penginjilan. Apa itu? Menabrak aturan-aturan yang tidak mesti dilakukan. Contoh, kata Alkitab, kata Allah, kata Roh Kudus, itu tidak bisa sebenarnya digunakan oleh Kristen dalam koridor yang sesungguhnya. Kristen harus disampaikan dengan kekristenan, dengan pola kekristenan. Sampaikan Kristen dengan jujur, kami Islam selama ini sampaikan Islam dengan jujur. Makanya Islam itu berani menggunakan toa, karena Islam tidak ada yang disembunyikan. Apa yang menjadi isi perut itu yang ditampilkan di halayak banyak. Sedangkan Kristen kenapa tidak menggunakan toa? Karena muatan daripada Bible ketika dibicarakan itu muatannya lebih kepada Al-Quran. Coba kita jujur-jujur aja. Kenapa sih umat Islam ini dalam hal ini Bang Suma ya selalu harus berdebat, berdiskusi? Karena itu tadi adanya pihak kekristenan melampaui garis yang semestinya tidak. Harusnya Kristen itu disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan Kristen. Tapi satu hal yang perlu saudari saya tahu, itu tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi amanat agung. Dan yang kedua, sudah menjadi teladan dari Paulus. Coba Anda lihat di dalam Filipi 3 nomor 18. Tentang Yesus. Mau diberitakan dengan maksud mengelabui. Ya, mengelabui. Apa di situ mengelabui? Bahasa Yunaninya. Mengelabui. Nggak perlu panjang lebar, Bang Juma. Mengelabui atau mengelabui. Tengoklah. Lihat loh kenyataan. Jadi Filipi 3 nomor 18 tentang Yesus Kristus mau disampaikan dengan maksud jujur atau maksud menipu, mengelabui, membohongi, aku tetap bersuka cita. Coba lihat. Kalau di Islam tak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Beritakan Al-Quran meski dengan maksud mengelabui itu tak ada di Islam, nggak ada. Tapi kalau di Kristen
beritakan Yesus meski dengan maksud mengelabui. Coba Anda baca. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 18. Iya, saya tahu itu Bang. Begini, Iya, silakan. 2.600 penonton yang lihat. Ini bukan cuma di rumah abang aja saya bilang gini. Di room Kristen pun saya bilang bang. Saya kan selagi saya Kristen bang. Ya udah ayolah toleransi. Karena kan ini NKRI bang. Ya kan. Negara Republik Indonesia. Jadi ya sama-sama lah kita menghargai. Kalaupun ada orang yang menghina abang. Atau mencaci agama abang. Benar saya tidak menyalahkan. Pasti ada aja yang di Kristen begitu bang. Tapi percaya nggak abang. Semakin kita tidak menanggapinya. Itu nggak akan ada itu bang, pelan-pelan pasti hilang. Sebaliknya Kristen juga begitu. Kalaupun ada yang salah saya bilang tadi bang, ya itu terserah abang lah. Yang penting ini jalan yang terbaik. Gitu aja bang. Sama aja bang. Saya juga baik. Kristen saya bilang gitu bang. Oke, baik saudaraku. Saya terima saran itu. Sebelum, mungkin saya jauh lebih tua. Sebelum saudari itu memikirkan ke sana, saya jauh lebih dulu memikirkan itu. Ingat, saya ini Bang Zuman ada suaranya ya? Ya terputus mungkin anunya, headsetnya. Bang Zuma. Di mute itu kak. Ya Bang mungkin Zuma. yang saya bilang ini pun mungkin Bentar gimana dulu Bu. Natalia? Bentar bu. suara saya kedengaran nggak? Sekarang kedengeran. Cek kedengaran ya? Ya. Aman. Oke. Cek. Di sini ini padam lampu, oke. Nah, di sini ini padam lampu. Oke. Saudara harus tahu, saya ini berasal dari wilayah konflik. Pernah terjadi konflik di tempat saya, Islam Kristen, pembakaran rumah satu kecamatan, tepatnya di daerah Palopoluwu, di kecamatan tempat saya tinggal. Kristen, Islam. Bang Zuma maaf suaranya noise bang, doubling suaranya bang. Doubling ya? Gimana dong? Kencang kali nggak doublingnya? Iya. Kenceng. Kencang banget ya. Wow. Ya, sabar. Kalau gini, kayak lagi ya, sedikit lagi ya. Ya, jadi berbekal pengalaman itu kemudian, maka saya melihat bahwa memang harus ada yang diluruskan. Islam Kristen tidak boleh ada yang tabu di antara keduanya. Justru kalau tidak ada penjelasan tentang hal seperti ini, kedepannya akan timbul permasalahan besar. Kenapa? Karena Kristen tetap saja melancarkan aksi pemurtadan di mana-mana. Itu bagus dengan adanya apologet Islam Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini merasa ada yang mewakili, sehingga umat Islam satu komando di dalam pemberitaan tentang hal yang terkait dengan penyebaran agama di negara kita ini. Umat Islam merasa terwakili dengan adanya suara dari apologet Islam Indonesia, sehingga mereka tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan apa yang terjadi terhadap kerukunan beragama di Indonesia ini. Saatnya sekarang dari pihak Kristen itu menghentikan cara-cara yang tidak benar di dalam menjalankan agamanya untuk mencari pengikut. Sosmed menjadi guru baik untuk kita. Coba lihat para misionaris. Orang-orang yang tadi mengaku murtadin, menggunakan jilbab, menggunakan kopiah, menggunakan tasbih, menggunakan mukena, menggunakan sujadah, mempraktikkan cara-cara ibadah kekristenan yang merupakan alat yang digunakan adalah simbol-simbol Islam. Coba Anda lihat bagaimana misionaris dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, dari pulau ke pulau. Apa tujuannya? Untuk mencari menurut mereka domba-domba yang sesat. Terus kami umat Islam disuruh diam begitu saja. Membikin gereja di pemukiman mayoritas umat Islam. Membikin universitas Kristen di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Apa tujuannya? Kami umat Islam disuruh diam.
Jangan Bang Suma, kita ini harus toleransi, kita harus menjangi. Iya, sebelum kemudian Kristen ngomong kayak begitu, Islam datang dalam prinsip kaidah rahmatan lil alamin. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang. Berkasih sayang kepada alam semesta. Tetapi yang namanya kemungkaran harus kemudian dilenyapkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Kita ingin berdialog dengan baik dengan saudara-saudara Kristen. Belum ada pendebat Kristen yang baik yang datang kami berdebat dengan keras. Tak ada. Pendebat Kristen datang dengan sopan. Pendebat Kristen datang dengan tata krama, dengan akhlak yang baik. Kami jamu, kami layani dengan akhlakul karimah. Mereka bertanya tentang Al-Quran, kami jamu dengan jawaban yang baik, yang ma'ruf. Tapi kalau yang datang kemudian penghujat, penista, maka apa yang dilakukan oleh Islam? Illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang-orang zalim di antara mereka, kalian harus keras untuk menegakkan agama. Keras artinya apa? Tegas menyampaikan kebenaran itu seperti ini. Nah, jadi satu-satunya cara untuk melestarikan kemudian indahnya kerukunan beragama di Nusantara ini berdiskusi. Berdiskusi tentang agama. Kita sampaikan ini loh Islam, ini loh Kristen. Tapi apa yang terjadi saudara? Kristen tidak bisa kemudian tampil berdiskusi dengan baik. Kenapa? Karena senjata mereka yang adalah Bible justru syarat dengan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Itulah yang terjadi. Coba. Lalu bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya sederhana. Mari kita dukung kemudian lembaga Bible untuk melepas semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Kristen kan bukan Islam. Bible kan bukan Al-Quran. Yesus kan bukan Allah. Paulus kan bukan Nabi Muhammad. Maka kembalikan istilah-istilah yang cakupannya Allah, cakupannya Al-Quran, cakupannya Allah, cakupannya Rasulullah, cakupannya Islam dari Bible. Anda, saudariku, tidak perlu bertanya. Kembalikan juga istilah-istilah Kristen di dalam Al-Quran, di terjemahnya. Anda tidak akan mungkin bicara seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada satu kata pun di dalam terjemahan Al-Quran yang muatannya Kristen. Tak ada. Tak ada satupun. Anda mau jadikan sebagai obat sekalipun tak akan pernah Anda temukan. Karena seluruh isi Al-Quran, baik terjemahannya, semua berdiri pada wajah marwah sendiri. Tidak mengambil istilah dari agama lain untuk menutup-nutupi kelemahan. Nah, ini yang saudariku harus tahu. Jadi ketika sahabat menasihati saya, saudara menasihati saya, terima kasih banyak. Saya sangat senang. Tetapi sebagai seorang muslim, saya pun punya hak bicara. Ini loh penyebabnya diskusi itu terjadi. Coba saudari lihat, saudara saya lihat, komal-komal Kristen, CP, siapa lagi? Kiamat. Siapa lagi? Si Halilintar, Raja Debat. Coba Anda lihat kemudian Sopiatul. Coba Anda lihat Saifuddin Ibrahim. Coba Anda lihat Pak Bom Bom. Coba Anda lihat Widara. Ada mereka kemudian bisa mengenakkan kuping. Coba Anda lihat Agatha. Ada mereka bisa mengenakkan kuping. Saya sekeras-kerasnya ketika saudara Kristen saya datang berdebat dengan baik, bertanya tentang Al-Quran dengan baik, saya layani dengan baik. Tapi mereka, si Edis, ada Anda lihat mereka memaparkan tentang keislaman dengan cara-cara yang baik? Tidak sama sekali. Yang ada hanya kebencian, hasad, husud, iri, dengki, angkara murka. Kalau kami di Islam tidak. Saya pun berani untuk dialog offline. Berani saya. Lina Wijaya kami sudah undang, RK sudah kita undang, tapi mereka pasang tarif 200 juta. Artinya apa? Kalau diskusi ini mau dihentikan, ya mungkin negara bisa memfasilitasi supaya istilah-istilah Al-Quran dicabut dari Bible. Maka dengan demikian kita Kristen Islam akan rangkulan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara beribadah, beragam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada lagi senggolan, Bible mengambil istilah Al-Quran. Lepaskan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik.
Kristen Islam akan saling membantu. Ketika ada hari raya Islam, orang-orang Kristen akan datang kemudian membantu, mengamankan, menjaga supaya tidak ada hal-hal yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, umat Islam akan datang untuk menemani saudara-saudaranya di dalam menjalankan amalan ibadahnya dengan aman. Kenapa? Karena sudah duduk pada koridor lakum dinukum waliyadin. Tapi yang terjadi hari ini, kita tidak bisa membedakan mana Islam, mana Kristen, mana Al-Quran, mana Bible. Tidak bisa. Kenapa? Sama-sama menggunakan istilah yang sama, menggunakan nama Tuhan yang sama. Bahkan tidak jarang kemudian dari Kristen itu menggunakan aksesoris Islam. Adakah di antara kami pendebat Islam ini menggunakan aksesoris pendeta, aksesoris pastor, atau aksesoris Kristen? Tak ada. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, pendebat Kristen, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai mukena, ada yang pakai songkok, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai baju koko, dan seterusnya. Ini apa? Yang mana yang harus diluruskan? Yang mana yang harus diingatkan? Kami atau mereka? Nah, saya kira begitu, saudari. Silakan. Ini padam lambungnya pula nih. Silakan diambil alih Dinda Natalia sementara. Silakan, Dek. Ya, silakan lanjut aja. Minta tanggapan dulu dong yang bertanya. Silakan. Iya, ini yang bertanya tadi Kak Somal gimana? Iya. Iya, kalau yang dibilang Bang Zuma itu saya tidak bisa menentang karena itu ajaran kami di Kristen, Kak. Intinya itu aja. Ya, ayolah sama-sama. Kalau untuk merubah yang namanya Bible tuh, yang namanya Nasrani, Kristen kami, Kak, memang sudah itulah ajaran kami, kan itu. Tapi ayolah sama-sama, kita itu kesadaran diri sendiri aja lah gitu. Jadi kalau kita menentang mau yang itu kan sama saja dengan mencari kebenaran. Nah, Kristen pun begitu, Muslim pun begitu. Jadi ini nggak akan ada habisnya menurut saya ya, nggak akan ada habisnya. Apalagi ada dengan adanya apologen yang ingin membenarkan agamanya masing-masing. Kalau menurut saya udah itu aja lah. Boleh nyambung Banyuma? Boleh. Lanjut Bang Andi. Oke. Gini loh Mbak, Anda baik, saya setuju dengan Banyuma awal kata, Anda baik maksudnya. Cuman sebaik-baiknya orang itu juga kalau menyuruh orang, introspeksi juga baju yang Anda pakai. Apakah baju yang Anda pakai itu tidak mengganggu agama lain? Itu persoalan. Anda bilang sadar diri. Justru ini, ingin Anda itu sadar. Diri Anda sadar, punya jati diri juga. Itu kan yang selama ini kita prioritaskan. Dalam diskusi agar tidak terjadi lagi diskusi yang berlebihan. Sehingga ada orang diskusi asbun teriak-teriak berakhir di Hotel Prodeo. Sebenarnya ini sumbernya dari lembaga Bible Indonesia yang Anda pakai itu. Baju Anda ini, Anda sudah enak-enak pakai baju. Anda sudah enak-enak pakai terjemahan itu. Mempergunakan istilah-istilah Al-Quran. Terus Anda datang, stoplah. Gak usahlah debat. Ya gak bisa Mbak, gak bisa. Kecuali Anda sudah buka baju itu. Kembali pakai baju yang berwarna Yunani. Kembali pakai baju yang identik dengan Yunani. Karena Bible Anda berbahasa Yunani. Ya, keluarkan, hentikan pakai istilah-istilah Islam, pakai istilah Yunani. Kan mudah toh? Sampulnya ganti menjadi Bible yang dibawa oleh Belanda. Bible saja. Hanya di Indonesia loh pakai Alkitab. Selain di Indonesia di mana? Dari kantor pusatnya itu Mbak, itu Bible atau Biblos. Masuk lagi ke dalam. Yohanes 1, hanya di Indonesia loh Mbak, langsung nggak ada kata Allah di situ. Padahal di situ aslinya adalah Theos. Hanya di Indonesia loh Mbak, mengatakan Allah itu punya anak di Markus 1 nomor 1. Hanya di Indonesia loh Mbak, sembahan umat Islam dikatakan bodoh di 1 Korintus berapa gitu lupa saya. Jadi Anda sudah nyaman menghina kami, menista sembahan kami, terus Anda datang hentikanlah. Ya nggak bisa, nggak bisa Pak.
Kita hanya mengedukasi Anda supaya Anda berhenti menghina sembahan kami dengan terjemahan itu. Oke, kalau ini Mbak sudah lakukan, aman, terkendali 86 Solo Bandung. Kira-kira gitu. Gini lah Bang Andi, itu kan udah sama saya bilang tadi, itu nggak akan ada habisnya. Jadi ayolah sama-sama lah, imanilah imanmu, kami pun begitu Bang. Kalau untuk mencari kesalahan itu Bang, semua manusia ini pasti banyak kekurangannya Bang. Itu aja lah. Makasih. 1 Korintus 1 nomor 25. Makasih. Waduh, oke. Jadi gini loh Mbak. Waduh, pergilah gitu ya. Enak aja ngajarin kami. Tapi dia nggak tahu baju yang dia pakai menghina agama kami. Ya, jadi keluarkan, hentikan pakai baju itulah. Kan ada baju yang dibawa oleh Belanda. Kenapa dirubah menjadi baju ala-ala Islami? Nggak bisa lah. Banyu mau udah nerangin tadi, tampil di media sosial, woi pakai hijab, melebihi hijabnya Ibu Natali, terselip salib di sana. Naik umat Islam tertipu. Saya kira Muslim Bang Andi, kenapa? Ya pakai hijab, hanya Muslim kan yang pakai hijab. Jadi saya tertipu kata ibu-ibu. Nah, begitu juga yang lain. Melebihi kiai, melebihi ustadz, pakai sorban, pakai apa? Apa ini coba? Tampil di media, ya pakailah pakaianmu biar orang lain tidak tertipu. Begitu juga LBI, Lembaga Bible Indonesia. Datang dari Belanda, berbahasa Belanda atau berbahasa Yunani, diterjemahkan ke Indonesia. Karena targetnya mayoritas Islam ya, di-Islam-Islamkanlah. Alkitab diganti, Bible diganti jadi Alkitab, Theos diganti menjadi Allah. Ya, apostolos diganti menjadi rasul, segala macam. Yang penting berbau Islam, bisa membodoh-bodohi umat Islam. Nggak bisa. Selamat siang Bang Pandi, Bang Hos. Nggak bisa. Kami ada di sini, stop semua ini. LAI harus merubah diri. LAI atau LBI harus revisi kembali kalau ini mau dihentikan. Lanjut. Baik. Selamat siang Bang Hos. Ya siang, diam dulu ya Osama ya. Kan orang lagi ngomong, hentikan dulu, kan ada spasi. Saya lagi ngomong, lu selamat siang. Ya udah siang gak perlu diselamatin. Lanjut Mbak Natali. Baik, ini ya kalau mau berhenti sebenarnya Anda harus berhentikan dulu. Makanya tadi udah Bang Handi kasih tahu ya, apa-apa aja yang harus kalian hentikan. Nah ini salah satu contoh. Kalian ngambil nama sesembahan kami orang Islam, Allah. Lalu kalian nistakan Allah menjadi seperti ini. 1 Korintus 1:25. Apa ini? Terjemahan baru ditulis apa? Sebab yang bodoh dari Allah. Apa ini maksudnya? Karena yang bodoh dari Allah. Terus di terjemahan lama tertulis apa? LAI menerjemahkan. Karena kebodohan Allah. Kan kurang ajar kalian itu. Kalau Theos yang bodoh ya udah Theos aja. Ngapain di sini Theos kalian rubah jadi Allah? Gimana nggak marah kami? Tuhannya umat Islam kalian bilang bodoh di sini. Jadi nggak usah sok-sokan kalian kayak playing victim jadi korban. Kenapa kok dibahas terus sampai kapanpun nggak akan selesai. Introspeksi diri, sadar diri. Kalau mau kami berhenti membahas Bible Anda, berhenti menggunakan istilah-istilah yang nggak ada di Bible Anda. Istilah-istilah milik Islam kembalikan, nggak usah diambil-ambil. Udah diambil kalian nistakan. Ini apa maksudnya dibilang kebodohan Allah? Nggak terima saya. Kalau di sini original teks kalian Theos, ya udah cukup Theos aja yang bodoh di sini. Ngapain Tuhannya orang Islam kalian bilang bodoh? Theos ya Theos aja. Baik, mungkin silakan dilanjut guru-guruku, silakan. Itu salah satu aja ya contohnya ya. Sebenarnya banyak ya yang lain-lain. Itu ajalah cukup. Tuh dengerin tuh LBI tuh, dengerin pengguna Lembaga Bible Indonesia, dengerin tuh. Apa kami gak marah? Kami diam aja. Lu bilangin sembahan kami bodoh. Kami disuruh tidur gitu? Enak aja lu. Menista dengan terjemahan begitu lu suruh kami tidur. Udahlah Bang Juma. Udahlah. Kita sama-sama sudahlah. Enak aja lu. Kecuali udah rubah semua. Jadi lu ganti aja di situ. Ganti nama Tuhanmu di situ aman tuh. Karena kebodohan. Siapa kek di situ? Jangan sembahan kami. Gitu loh. Oke, silakan. Siapa ini yang selamat siang tadi? Monggo. Iya, saya, iya. Tadi ya, itu dari agama mana dulu?
Ya bang, Oten saya dia itu. Kristen bang. Tadi dia udah naik, terus sempat di-kick gara-gara mode binatang. Ini sekarang naik lagi dia. Apa yang mau ditanggapi? Pengertian Apakah saya sebelum belum ngomong, jawab. apakah Anda pengguna lembaga atau Anda pengguna Bible terbitan LBI? LAI ya. LBI. Enggak, saya LAI. LBI. Enggak, LAI bang. Apa itu A-nya? Arti A-nya apa? Alkitab. Alkitab itu dari mana? Bahasa Arab. Iya, kenapa Anda berbahasa Arab? Ya, emang lu siapa ngatur saya bahasa Arab, bahasa Indonesia? Anda bahasa lagi Inggris? posisi di mana? Enggak, kenapa lu jadi ngatur? Arti Alkitab apa? Alkitab berasal dari frasa Alkitab. Saya nggak yang berasal, bahasa Arab. saya nggak tanya berasal dari mana, artinya. Tanya itu. Artinya apa? Artinya apa? Sekali lagi saya tanya, arti Alkitab apa? Saya mau bertanya sama Duma. Artinya apa? Boleh? Searti Alkitab apa? Penyembah Hubal kalian nggak ada bisa. Nggak bisa jawab kan? Dipakai nggak tahu bahasa Arab, bahasa Arab. Ini kan Bible Anda diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa ke bahasa Arab? Saya tanya artinya apa? Kagak ngerti. Inilah kau pakai barang kau nggak ngerti pula. Mencretlah kawan. Perasa. Siapa yang bilang lu perasa? Kagak usah. Ini bukan gereja lu perasa. Ya, Bible itu bahasa Yunaninya Biblos. Artinya kumpulan buku-buku. Kalau kamu mau perasa Arab, jangan Alkitab, tapi kutubun. Kutubun itu artinya kumpulan buku-buku. Baru kena kalau mau perasa Arab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sebuah kitab, satu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 2. Itu baru arti Alkitab. Kuculuk. Makanya kalau naik itu jangan tinggalkan sepatu di bawah. Naik bersama akal. Supaya nyambung bahasa Indonesianya. Sok tahu ternyata gak ada ilmu. Masih mau kau datang besok? Hah? Masih mau? Lanjut. Siap. Bang Erikoto sama Kakmin, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya ngomong. Erikoto sama Kakmin, Kristen atau Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung di mute bang. Halo Pak. Halo Moa, Kristen ya? Ya betul, saya Kristen. Oke, Kang Min ini ngomong dulu Kakmin. Kalau nggak ngomong diturunin. Baik, silakan teman-teman Kristen dulu yang naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen ini 2 kursi. Silakan Bang. Halo Moa, ada yang mau ditanggapi mungkin? Oke. Salam dari Shanterlah dulu ya. Horas untuk kita semua. Horas Medan, Horas. Salam kenalan buat kita yang ada di sini. Saya ini orang bodoh. Ketika saya menyadari saya itu orang bodoh, saya coba lah bertanya sama orang-orang pintar, termasuk yang ada sekarang di rumah ini. Baguslah kalau Anda akui Anda bodoh. Karena memang tertulis di Bible Anda 1 Korintus 4 nomor 10 Bang. Anda jujur. Lanjut. Tampilkan dulu Bu Iriani. Enggak. Supaya Anda memang tampilin dulu. Anda udah menyadari diri Anda. Tampilkan dulu datanya. Gak apa-apa ya. Sabar dulu. Anda jujur. Berarti Anda sudah membaca 1 Korintus 4 nomor 10. Anda ngakui diri Anda seperti itu. Sabar dulu Bang. Saya lebih baik mengaku orang bodoh. Saya lebih baik menyatakan orang bodoh daripada pengakuanmu ada datanya kok, ada dalilnya kok. Pengakuanmu memang ada dalilnya kok. Ini Pak. Ini 1 Korintus 4:10. Ini Paulus ya. Ini untuk umat-umatnya ini, umatnya Paulus ini. Coba dibaca Pak. Terlepas daripada apa yang tertulis di sana, Loh. saya pribadi tadi mengatakan bahwa ini saya bantuin loh Pak. Omongan Anda itu tadi udah benar Pak. Ini Pak baca dulu Pak.
Siapa yang bodoh ini, Pak? Kok malu? Kok malu? Sekarang bukan merasa diakui dirinya sih. Cuma tadi diakui dirinya berdasarkan data. Ya udah lanjut. Iya, ada datanya. Ya udah. Ya. Bang Andi. Bang Andi. Iya, Bang. Tolong Bang Andi. Saya dikasih tahu atau diajari lah ya. Tadi kan saya udah ngaku bodoh. Kira-kira yang dimaksud menista dan menghina agama itu kira-kira bagaimana itu Bang Andi? Itu aja dulu Bang Andi. Yang dimaksud dengan menista itu berbicara mengenai agama tapi tidak berdata. Itu masuk sudah dalam 156A KUHP. Artinya ada orang berbicara sendiri membahas agama orang lain tanpa ilmu, tanpa data, berdasarkan hanya congor-congor saja, sebagaimana yang baru saja dilakukan oleh Rudi Simamora. Seperti itu Bang, kategori menista. Oh, seperti itu ya Bang ya. Apalagi? Yang kedua, termasuk terjemahan Indonesia yang Anda pakai. Kalau Anda pakai lembaga Bible Indonesia, ya termasuk juga menista itu. Bagaimana tidak menista sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan punya anak. Itu juga menista Pak. Masa menista aja harus diterangin Pak? Artinya apa? Sesuatu atau seseorang dengan sengaja menulis atau berbicara tanpa berdata, kemudian menimbulkan keresahan penggunanya atau yang mendengarkan atau pembacanya. Itulah disebut menista. Kira-kira gitu Pak. Oke Bang Andi, makasih penjelasannya Bang ya. Ada lagi Pak? Satu lagi Bang Andi, ini kan room untuk diskusi. Di sini juga saya perhatikan ada Bang Juma. Kita ini kan di dalam satu negara NKRI kesatuannya, wadahnya di sana. Jadi yang saya maksud gini, saya meyakini agama saya, Abang juga meyakini agama Abang. Kira-kira muara daripada keyakinan kita itu nantinya di akhirat hanya dua tempatnya, di surga atau di neraka. Kira-kira demikian ya Bang? Kalau saya membaca ayat suci Al-Quran, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di luar agama Islam itu, mohon maaf, itu kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya sebelahnya surga adalah neraka. Jadi di dalam Al-Quran hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau pakai Al-Quran. Begitu juga di Bible Anda. Saya belum pernah membaca ada kata surga. Orang yang percaya Yesus mati terkutuk di tiang salib dijamin masuk surga. Nggak ada Pak kata surga di Bible Anda. Jadi baca lagi Bible Anda, di situ tidak ada paradiso, yang ada uranon, jadi Anda nanti hanya ke langit. Kira-kira begitu Pak. Oke Bang Andi, satu lagi Bang Andi ya, makasih Bang Andi. Satu lagi Bang Andi. Ya. Kalau menurut Bang Andi, Tuhan Yesus Kristus itu siapanya itu Bang Andi? Oke. Anaknya Bunda Maria itu waktu hidup di muka bumi ini, dia berbahasa sehari-hari, berbahasa Aramaik. Dia hidup di daratan Israel. Dia hidup atau lahir di Nazaret. Bahasanya bukan bahasa Yunani. Tidak mungkin Bunda Maria memberi anaknya nama bahasa Yunani. Jadi namanya adalah Yesua Amasiah. Jadi anaknya Bunda Maria bukan bernama Yesus. Nah, apakah orang Yunani ini mengganti nama itu atau ada sosok lain? Tapi mari kita cek. Apakah pantas seorang yang soleh, seorang yang baik, tanpa cacat, bisa disalib?
Tentu tidak. Yang disalib adalah yang Anda maksud itu adalah Yesus. Jadi saya juga nggak bisa berpendapat jauh, nanti disangka aku menista. Ya sadari aja sendiri, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Apakah orangnya juga orang Yunani? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu, Bang. Oke, Bang Silakan Andi. Bang. Bertanya lagi Bang. Halo Moa. Ini kebetulan ada Pak dosen Handi ini. Silakan. Kalau boleh saya tahu Pak Andi sedikit untuk menambah wawasan ataupun ilmu saya. Tadi Pak Andi menjelaskan, saya dengar bahwasanya ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kaum tertentulah yang bisa masuk ke surga. Kira-kira hadis itu tertulis di mana Pak Andi? Tadi pertanyaannya. Saya ulang Pak Andi. Tadi Pak Andi waktu menjelaskan sesuatu kepada saya, kalau nggak salah saya tadi mendengarkan Pak Andi mengatakan bahwasanya ada tertulis di Al-Quran, di hadis tertentu yang menyatakan bahwa hanya kaum tertentulah yang masuk kepada kerajaan surga. Di dalam hadisnya, kalau hadis ya Nabi Muhammad, hadisnya jelas, saya lupa nomornya. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat manusia. Ya ayuhan nas. Anda juga umat Nabi Muhammad karena Anda manusia. Anda bukan umatnya Yeshua Amasya karena Yeshua Amasya ya Bani Israel. Begitu juga Nabi Musa Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Anda juga umat Nabi Muhammad karena Anda manusia. Jadi Nabi Muhammad menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Tapi Anda enggan. Anda tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad. Anda memilih umat Paulus. Inilah yang disebut celaka 12. Kira-kira begitu ya. Ya Pak Andi. Bisa saya mengerti. Cuman saya kepingin tahu hadisnya itu tertulis di mana. Kira-kira demikian Pak Andi. Cari itu hadisnya nomor berapa ya? Cari Pak Lalali. Hadis nomor ada ya Bang ya. Nah, ini dia. Bukhari Pak. Dalam kitab Sahih Bukhari. Gitu loh Pak. Ya. Nomor dijelaskan juga di surat Ali Imran ayat 32. Itu Pak. Jadi bunyinya bahasa Indonesianya itu semua umat tuh masuk surga kecuali yang enggan. Itu Pak. Oke lah Bang Andi. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bisa berdiskusi dengan baik. Makasih Bang Juma. Makasih Os. Abang itu umatnya Nabi Muhammad loh Bang. Karena Anda manusia Bang. Anda bukan umatnya Yesus karena Anda bukan Bani Israel. Jadi saya ini hanya bicara poin-poinnya saja. Jadi segeralah kalau mau masuk surga ya harus menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Harus syahadat dulu. Ya, tapi Anda enggan kesananya ya monggo saja. Kan Nabi Muhammad tidak maksa orang memeluk Islam. Gitu Bang. Betul sekali itu. Tapi pendapat dari saya Bang Andi tentang yang namanya masuk surga itu tidak terlepas daripada perbuatan kita di dunia ini. Bagaimana? Itulah tiket kita masuk surga. Itu pendapat saya Bang. Itu pendapat saya. Begini Bang, orang ateis banyak berbuat baik, membangun jalan, hubungan kasihnya baik, suka membantu orang susah. Orang ateis itu Pak tidak bertuan. Banyak orang Hindu juga baik, orang Buddha juga baik, Anda juga baik. Tapi baik belum tentu benar di mata Allah, di mata Sang Pencipta. Hidup ini kita manusia diberi kebebasan berpikir, bukan hanya baik. Makanya itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih. Anda dikasih berbuat baik, tapi belum tentu rahim. Itu ya belum tentu dirahmati oleh Allah gitu loh. Kenapa demikian?
Kalau hanya berbuat baik tapi tidak bersyukur kepada yang Sang Pencipta, tidak mengikuti perintahnya. Sekali doang hari Minggu ke gereja Pak, perintahnya gak ada. Gimana Pak mau selamat Pak kalau tidak tuntunannya Pak? Baik itu kodrat manusia yang berakal Pak. Itu memang standar yang diberikan kepada kita. Akal pasti baik kita berbuat. Gak mungkin lah Anda mau jahat sama keluarga Anda. Istri Anda pasti Anda sayangi, baik. Anak Anda pasti Anda sayangi, sekolahin, baik. Tetangga Anda, baik. Tapi bukan ukurannya masuk surga baik saja Pak. Ada yang namanya hablum minallah, hubungan kepada Tuhan. Hubungan kepada manusia, kepada alam Anda baik. Tidak nebang pohon sembarangan, malah nanam pohon. Baik. Baik sekali itu Pak. Nah, bantu orang yang susah, baik. Nah, bagaimana hubungan kepada Sang Pencipta? Nah, gimana coba? Saya boleh nanya balik. Bagaimana Anda mau masuk surga kalau Anda tidak mengenal Tuhan Anda dan bagaimana menyembah Tuhan Anda? Nah, ini cuman angan-angan belaka saja. Coba dipikirkan Pak. Tuhan Anda siapa? Bagaimana cara menyembahnya? Perintahnya dari mana? Bisa Anda berikan sedikit kepada saya supaya saya paham Tuhan Anda siapa, cara menyembahnya bagaimana, dan seterusnya. Silakan Pak. Saya rasa untuk sementara cukup dulu Bang Andi. Lain kali kita sambung. Udah cukup nggak dijawab. Gak apa-apa lah. Nggak dianggap Bang Handi, pertanyaannya nggak dianggap. Kasian. Pertanyaannya udah bagus ya kan, nggak mau dijawab, nggak dianggap. Kasian. Mau kemana Pak? Halo? Kok buru-buru banget? Anda mau ngomong saya baik, silakan baik. Iya. Itu kodrat manusia berbuat baik. Baik bantu saudara, baik bantu istri, sekolahin anak, baik. Kalau ada orang susah dibantu, baik. Ya, Anda menjaga alam, nanam pohon, tidak nebang sembarangan, baik. Nah, tapi itu baik, itu namanya hablum minannas. Nah, baik. Nah, sekarang coba ambil satu ukuran baiknya. Siapa Tuhan Anda? Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan Anda itu yang memberi Anda kebebasan berbuat baik? Ya. Siapa nama Tuhan Anda itu memberi kebebasan Anda berbuat baik? Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan itu yang memberi Anda kesempatan berbuat baik? Silakan Pak. Bentar Bang Handi. Emang Bang Handi nanya banyak-banyak gini, emang dia mau jawab? Iya nggak tahu juga sih. Yang penting kan ada umpan balik. Saya ini kan. Pak Haloman silakan Pak Halo. Kok Pak Haloman? Halomoan silakan Pak Halo. Dijawab Pak Halo, silakan Pak. Baik, makasih Bu Hos. Berbicara tentang kebaikan, memang baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Sang Pencipta. Ya, itu adalah sebuah keyakinan saya. Walaupun saya berbuat baik di dunia ini, itu sesama manusia, tapi kalau itu tidak diridhoi oleh Tuhan, itu sama saja tidak ada artinya. Itulah saya mengartikan yang namanya baik. Karena dari pohon bisa kita tahu buahnya, atau dari buahnya bisa kita tahu pohonnya. Kira-kira demikian, saya rasa cukup dari saya. Begini loh Pak Lomoan, yang ya baik menurut Anda. Pertanyaannya adalah baik itu kan belum tentu benar. Saya langsung masuk intinya aja, mudah-mudahan Anda paham nih. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda mengatakan anaknya Maria itu Tuhan. Menurut Anda baik. Tapi apakah baik kalau seorang makhluk yang pernah ada di muka bumi dikatakan Tuhan Anda sembah? Menurut Anda ini baik atau tidak? Silakan. Kalau masalah Tuhan Yesus tadi, malah justru saya bertanya kepada Bang Handi. Siapa menurut Bang Handi Tuhan Yesus? Kan begitu. Saya kan udah jawab, anaknya Maria yang Anda rubah namanya menjadi Yesus. Itu manusia, makhluk di muka bumi Pak, yang mati disalib ya mohon maaf, Galatia 3:13 terkutuk. Kemudian dihidupkan oleh Paulus, dijadikan Tuhan, Roma 14 nomor 9. Itulah Yesus. Apakah ini baik menurut Anda?
Saya rasa udah cukup Pak Andi. Waduh. Dulu ya Pak Andi. Udah cuekin. Ya nggak apa-apa lah Pak, saya nggak mau maksa Bapak, Anda baik. Ya, teruslah berbaik-baik, tapi baik itu belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Benar nggak teman-teman? Kalau sudah benar pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Benar. Masya Allah. Bang Andi habis makan apa hari ini? Kayak dosen, kayak S3 aku tengok. Kayaknya hari ini dia bijak banget gitu Bang Handi ya. Kayaknya bijak banget. Dia mau makan apa nih? Saya baru pulang ngajar, anak mahasiswa semester 2. Kayak ada yang lain gitu Bang Handi hari ini. Hari ini hariku, karena saya tidak ulang tahun hari ini. Itu ada Win, Natalia sama Zola. Silakan Natalia disapa. Win, Zola, halo. Halo. Ya, Zola Kristen atau Islam? Kristen, oke. Kalau Win Kristen ya, dari kemarin sudah bermunculan. Win Kristen ya, Win ya? Win, kok diem Win ini? Jangan-jangan ketiduran dia dengerin pepatah-pepatah dari Bang Handi. Win ketiduran kayaknya. Oke, Zola gimana Zola? Ada yang mau disampaikan Zola? Kristen ya, silakan mau diskusi. Kalian, ya saya Richard Zola ya kan. Saya mau bertanya, apakah si Muhammad itu memang betul dia di Gua Hira itu? Memang betul ya anak Batak bilang kemarin makanya dia ditangkap. Ada malaikat. Dengerin dulu. Oke, dengerin. Aduh, apa memang, aku, ya. memang betul si Muhammad itu disaksikan malaikat Jibril dia bahwasanya Al-Quran diturunkan di Gua Hira itu. Masa firman diturunkan melalui buku? Kemana sih itu? Sudah? Anda menyebut Nabi kami pakai si, itu kurang sopan namanya. Saya nggak bisa keunggulan Muhammad? Ya saya lagi menjawab. Kau udah bertanya, tidak dipotong, kita menjawab. Kau ngomong pula, ini ajaran dari mana pula lagi kau ini? Kalau kau lagi mabok, habis makan moncong babi, ya jangan praktekkan di sini. Memalukan loh. Katanya ajaranmu ajaran kasih. Jadi menyebut nama Nabi kami pakai si itu sudah tidak beradab namanya. Coba kalau ada orang tuamu ke sini, saya panggil nama orang tuamu pakai si. Kalau Kristen ajarannya bukan apa yang kau makan itu. Sebentar dulu saya jawab. Tapi apa yang keluar dari mulutmu? Saya jawab dulu bro. Asal Anda tahu. Gimana sih ini orang kita mau jawab? Kenapa sih negara-negara Islam itu tidak pernah ada diam dulu, Baluap. Kenapa sih? Diam Baluap, Maho. Kalau kau memang ajaran apa sih ini? Nanya aja keserupan. Ya, menyangkut penggunaan kata si tadi itu ya tidak beradab, tidak beretika, tidak sopan. Bayangkan kalau nama presiden yang baru nanti ini kita berikan nama si, itu masih nama orang loh. Etis, beradab? Tentu tidak, kan kurang ajar. Anda akan diapain lah gitu lah ya. Apalagi ini seorang nabi lu panggil kayak begitu, nabinya umat Islam. Bagaimana dengan anak Batak? Ya kalau memang nggak bersalah ya bisa buktikan loh nanti di pengadilan. Apa yang dia ucapkan itu benar nggak? Yang jelas Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu ya menerima wahyu pertama surat Al-Alaq itu tadi. Yang datang kepadanya ya malaikat Jibril. Selesai itu iman Islam. Jangan di-framing kayak anak Batak videonya mengatakan ya Pak kalau begitu ya Nabi Muhammad bisa jadi dokter lah apalah ketawa-ketawa kan begitu. Inilah kalau kau memang tidak mau memaklumi iman Islam, kepercayaan umat Islam. Ini namanya ya masuk ke ranah menyakiti hati umat Islam dengan memanggil namanya si lu beri gelar apa segala macam. Itu namanya lu framing. Lu nggak punya ilmu, lu nggak ngerti apa-apa.
Lu monolog, so tahu akhirnya apa ya, penistaan agama. Giliran didatangin rumahnya gitu ya, gemeteran. Ya laki dong, ngapain gemeteran, coba videonya. Telepon polisi, telepon polisi. Nah, waktu dia menista galaknya minta ampun. Kayak dunia ini milik dia. Ya giliran tersangkut dengan hukum. Iya. Ya, gimana coba, kenapa nggak galak? Hadapi itu umat Islam yang datang ke rumahmu. Ya, kalau perlu ulang lagi videomu. Ini loh, itu loh, gentle dok. Nah, giliran datangin kayak apa coba? Itu artinya apa yang dia ucapkan, dia sudah akui dirinya salah. Artinya apa? Orang salah itu pasti tahu dia salah. Kalau dia benar, kayak kami nih, dijamin kami nggak pernah takut dalam hal apapun, laporkan saja gitu loh. Nah ini kan penistaan yang amat sangat. Anak Batak lu bela, udah tertangkap masih lu bela. Jadilah pengacaranya gitu loh, buktikan di pengadilan bahwa apa yang dia. Aduh, kenapa ada babi naik? Memang sengaja itu kandang babi itu dia putar. Bayangkan ya, si anak Batak kurang ajarnya ini. Ya, dia syuting babi. Ya, dia syuting babi, dia beri nama-nama kita semua di sana. Bayangkan. Karena kalau lihat itu, waduh, ya inilah yang membuat umat Islam marah gitu loh. Tapi alhamdulillah umat Islam itu tidak anarkis. Masih sebatas datang, tidak ada terjadi apa-apa, aman tentram, diamankan oleh Polsek Sungkal dan ada Brimob Polda Sumut. Aman kan? Batuk nih, lanjut lagi. Minum dulu. Lanjut, Natalia. Disapa Natalia ya. Natalianya lagi ngakak host, mute dulu host. Lagi ngakak. Ya silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik kirim permintaan. Typing dulu, typing. Bang Roger ini Kristen Muslim. Roges. Bang Roges, buka mute-nya bang. Bang Roges. Ini bahaya. Ternyata ada pembela anak Batak naik gitu loh. Tapi herannya kenapa ya, yang tadi naik itu juga kok bisa babi naik ke Komal. Aku masih ketawa gara-gara itu tadi loh. Kok bisa ya naik-naik kok yang didengerin suara babi itu loh. Kenapa gitu kok kalian itu kok gitu sih? Mbak Natali, sebenarnya mereka ini sudah ragu untuk diskusi. Percuma kita naik, nanti kita ditanyain atau membahas terjemahan Lembaga Bible Indonesia, kita nggak bisa apa-apa. Artinya mereka sebenarnya sudah mengakui bahwa apa yang dia pakai, ya, produksi Lembaga Bible Indonesia itu, apa yang dia pakai ternyata keliru memang. Ada video tadi itu, Joshua Tewu mengatakan ada 6.000 berapa, sekian 6.500 kesalahan di sana gitu. Itu pendeta sendiri yang bicara begitu. Jadi bagaimana Anda mau naik diskusi kalau sudah Anda sudah parno duluan? Gitu loh. Jadi mereka sudah mengabaikan itu, ya naik dengan asal saja gitu. Ntar dulu, ini kunci dongkrak, aku mau lemesin dulu. Gue pengen minum dia sebagai obat batuk. Katanya kunci dongkrak harus dilemesin. Lanjut. Pak Iriani bisa putar nggak itu? Sebentar, saya cari videonya ya. Tunggu ya. Iya Bang Handi aja Bang. Iya Bang Handi yang putar boleh, coba. Ntar aku besarin. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik ya. Ini aku sambil baca typing, ini nggak di TikTok, nggak di YouTube. Kenapa sih kalian tuh bikin aku tambah ngakak, tau nggak sih?
Aku tuh dari tadi mau ketawa berhenti, nggak jadi berhenti. Gara-gara typingnya lucu-lucu. Ya, nunggu video dari Bang Handi ya. Ini di bawah banyak permintaan, nggak ada yang Kristen ya Bang ya? Ini Muslim semua saya tengok ini. Nggak ada yang Kristen, nggak ada yang typing di bawah. Nggak bisa teman-teman, kalau kayak gini banyak kali Muslim yang minta permintaan, sulit kita lihat yang mana yang Kristen, yang mana Muslim. Ini terlalu banyak permintaan ini. 35 orang. Kemarin itu ya hampir 100. Jadi mungkin gini teman-teman, kalau kawan-kawan Muslim tahan dulu, mungkin kirim permintaannya ditahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik duluan, gitu loh. Jangan yang Muslim kirim permintaan, ini malah tambah banyak yang kirim permintaan. Coba kasih kesempatan, kasih kesempatan yang Kristen begitu. Lanjut Natalia. Ya, coba teman-teman Kristen teman-teman Muslim yang barusan permintaan, coba permintaannya dibatalkan dulu, di cancel gitu. Jadi biar yang dinaikin yang Kristen. Bang Handi udah monitor, Bang Handi udah ketemu videonya belum ya? Mana ini? Yang Kristen? Mana yang Kristen? Sulit nemunya lagi ada, tapi nggak usah lah. Yang jelas adalah ya kayak gitu ya. Tapi sampai kemana-mana kok itu, soalnya masuk TV One juga ya dia ya. Masuk TV One itu beritanya itu dia. Videonya ada. Ada yang baru naik tuh, disambit dulu. Disambit. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Ini biar gantian sama teman-teman yang Kristen. Yang Kristen aja yang minta naik ya. Gimana Bang? Biar mendengarkan di bawah aja Bang. Oke Bang. Jadi jangan pula lah kau suruh kami berhenti. Ada lagi nih. Nah ini cocok dengan Bang Andi nih, si Otang. Jangan pula kau suruh kami berhenti diskusi. Kami tidak akan pernah berhenti meluruskan bahwa ya terjemahan yang kau pakai itu ya banyak istilah-istilah dari Al-Quran lu salah gunakan. Kami nggak pernah berhenti meluruskan, tentu dengan cara yang bijak. Ya kalau Anda menerimanya ya syukur, kalau enggak ya Anda akan menjadi sasaran target kami untuk meluruskan begitu. Alhamdulillah banyak yang sadar kok, oh begitu ya. Semalam banyak, sampai pagi saya semalam ngerti dia. Ngerti gitu loh. Ya terus apa jawabannya ya? Saya nggak punya daya, saya hanya sendiri. Ya saya nggak bisa. Ya semoga saja orang-orang yang pintar itu, kesimpulannya ya, semoga saja orang-orang yang pintar itu yang menerjemahkan kembali dengan jujur. Tanpa ada tendensi apa-apa. Tanpa ada misi-misi tertentu. Itu aja sih. Ada tamu, silakan. Natalia, silakan. Bang ya, Jimmy Kristen sama si Hotang ini, Kristen. Oh, Jimmy Kristen, si Hotang Kristen. Oke, silakan. Diskusi sama Bang Handi kayaknya ya. Bang Handi kayaknya lagi agak lain hari ini Bang Handi ya. Agak-agak bijak gitu dia ya. Silakan Bang Handi. Sama siapa? Ya Jimmy, ada yang mau disampaikan? Silakan diskusi mungkin sama Bang Handi atau Bu Runda, mungkin silakan. Orang singgahnya lagi dapat itu. Si Hotang, coba si Hotang. Saya mau nanya aja. Saya mau nanya. Perdebatan ini boleh saya bicara? Udah bosan juga. Aduh. Udah bosannya kayak gitu-gitu aja. Sebentar. Diam dulu si Hotang. Ini Jimmy sinyalnya soalnya merah-merah ini. Siapa yang mau bicara dulu nih? Jimmy. Kedengeran Jimmy? Bang Jimmy. Jadi kasih aku ngomong aku. Bang Jimmy. Merah sinyalku, mungkin kurang
kurang kopi nih. Aduh. Kurang kopi nih mungkin. Ya udah, ini Bang Jimmy biar sama Bang Sihotang dulu ya yang dari Kristen ya, Bang Jimmy ya. Soalnya Bang Jimmy sinyalnya lagi nggak bersahabat ini. Ya, bukan ya. Bukan kurang kopi itu Pak, kurang garam. Ya. Kurang minyak rem. Ya, Pak Jimmy di mute dulu ya, Pak Jimmy, biar Bang Sihotang. Silakan Bang. Ya kalau kami Kristen Protestan dari AKBP ya pakai bahasa daerah itu aja kok. Ya Allah itu kami sebut Depata Raja Nabolon itu aja. Kami kok nggak ada merasa diusiki kami. Itu aja. Karena kami udah menganggap berbeda sama kalian. Ya kalau begitu ya kamu bukan sasaran kami. Sasaran kami adalah pengguna LBI. Kalau kamu nggak pakai gitulah Bang, gitu bagus Bang. Memang gitu dan bagus ya. Kalau kamu nggak pakai lembaga Bible Indonesia ya syukurlah. Kamu bukan sasaran kami. Sasaran kami adalah pengguna lembaga Bible Indonesia. Kalau kamu nggak pakai itu ya nggak apa-apa. Kamu no komen aja di sini, tiduran dulu ya. Tapi jangan minum kopi dicampur aneh-aneh. Nanti kamu sakit perut. Ya minumlah kopi, kira-kira kopinya 2 sendok, gelasnya setengah sendok. Airnya harus mendidih dulu, jangan air dingin gitu ya. Diaduk, adem dikit lo minum. Kayak gini lah kan dikasih kesempatan kita ngomong kan. Anda ngomong Bang Andi pun udah lama berpengalaman juga di media sosial ini. Jadi nggak ada. Jadi Bang Juma dulu kan udah enaknya bersaudara yang berdebat kan. Tambah panas juga dia lagi kan. Jadi nggak ada gunanya lagi. Udah capek gitu-gitu aja. Yang ada merusakkan kerukunan kita bersaudara jadinya yang lain. Cemana yang ini tapping di bawah pun nggak bagus juga lah ya kan. Jadi gitu-gitu aja kok. Sekarang anak Batak ya kan, anak Batak udah ditangkap. Gitu-gitu aja. Siapa yang nangkep anak Batak siapa? Iya, yang ada gini, orang abang ngambil menyedotnya orang Panati sama orang abang, akhirnya gitu. Jadi kami kumpan aja kami naik ke komal kalian. Anak gitu Batak aja, anak Batak ditangkap, kenapa dia ditangkap? Salah apa dia? Hah? Salah apa dia? Ya udah tengok aja lah yang apa sekarang berkembang. Jadi nggak ada gunanya kan. Jadi kami orang Kristen ini, ya udah kami tunjukkan jati diri kami Protestan dari daerah kami udah gitu simpel. Saya nanya itu anak Batak ditangkap abang kenapa? Udah membilang target abang LKI ya udah. Kan gitu. Apa? LKI. Kan gitu kan. Kami kan orang daerah kami. Udahlah Bang Situhan nggak terima dia ditangkap. Kalau Handi berani perginya lah ke sana di kantor polisi. Iya berdua dia. Biar dia dengerin dulu dia berdiskusi. Tidak ada gunanya. Jadi orang Kristen nggak usah lagi masuk kita. Gitu-gitu aja. Capek. Di sosmed dong mereka berani. Tunjuk lagi beranian itu ke sana lagi gue berani. Iya. Iya kan. Udah ngomong terus, ngomong aja, kita kasih kesempatan, ngomong aja. Udah capek. Kalau biranya nggak terimanya dilaporkan. Di sana lah. Apalagi deh? Kalau lapar turun aja makan dulu. Beraninya di sosmed doang. Halo. Terus kamu sekarang posisi di sosmed apa di atas pohon? Ya di sampingmu lah. Apa? Di sampingmu. Samping mana? Ya di samping di atas sudutmu. Apa maksudnya itu? Enggak tahu bahasa Indonesia. Itu anak Batak, kenapa sih anak Batak itu diapain? Oke, entar dulu. Aku sapa dulu ini. Bang Agus Kristen ya? Yuk, Kristen. Oke, Bang Joni Kristen atau Muslim Bang Joni? Oh, saya kejawen ortodok, Pak. Jangan sampai nih siapa lagi Edi Badai. Ortodok nih. Ortodok ya? Kejawen katanya Bang. Kejawen ortodok jare. Jare. Kejawen ortodok. Coba terangin apa maksud kejawen ortodok. Maksudnya apa itu Bang? Jadi begini Pak, kami ini besok yang akan menyelamatkan anak cucu Bapak. Ya, saya nggak bisa. Saya nggak nanya tujuannya. Apa arti kejawen ortodok? Artinya dulu. Begini Pak, visi misi kami akan. Saya nggak nanya visi misi. Artinya kejawen ortodok apa?
Nah, terus ini saya mau suruh nurut Bapak gitu, yang keseharian saya makan hidup sendiri. Maksudnya Bapak seperti itu. Kamu kan Kamu tuh ditanya kejawen ortodok itu artinya apa? Aduh, kok nggak nyambung banget sih? Kau yang nyebut kejawen ortodok, gue nanya ya artinya apa? Itu membawa suatu kebenaran Pak ya. Jadi surganya, nerakanya nanti kita oplos. Jadi satu. Kitab kejawen ortodok itu nama kitabnya apa? Nama kitab sucinya apa? Nggak ada Pak. Tidak ada kitab suci Pak. Karena ya kitab terus nggak ngomong doang, nggak ada gitu loh. Gimana ceritanya nggak ada kitab suci Pak? Aneh pula kok Joni. Belum ada Pak kitab sendirian bicara aku suci kitab, nggak ada Pak. Kalau nggak percaya coba kumpulin kitab. Terus Anda ini berkejawen ortodok itu kalau nggak ada kitab Anda pakai dasar apa? Pakai dasar kebenaran. Kebenaran itu bersumber dari mana kalau nggak ada kitabnya? Bersumber dari cerita Pak. Cerita apa? Nah, coba ceritain. Sumber ceritanya apa? Coba ceritain sumber ceritanya. Kita dengerin. Cerita tentang Krishna. Oh Krishna. Arjuna. Banyak Krishna, sekali Arjuna. Itu mah Anda nonton film India kali. Duh, memang itu kebenaran Pak. Oh, jadi kebenaran harusnya Pak. Iya. Filmnya Bapak tahu sendiri, nanti yang salah nanti Krishna, Arjuna, Rama, Sinta gitu ya. Siwa. Apalagi Sinto, enggak Sinto lagi. Amin Darmo. Banyak lagi tokoh-tokoh. Jekpo kau Bang Joni, Jekpo. Tempel dulu, diam dulu kau. Coba ceritain Pak. Siapa Krishna, Arjuna, Rama, Sinta gitu loh kayak film India Pak, silakan Pak. Arjuna itu orang baik Pak, tapi dia mewarisi kerajaan tapi dia dijegal oleh golongannya Pandawa. Arjuna itu agamanya apa Pak Arjuna? Hindu Pak. Oh Hindu. Arjuna Hindu. Krishna, kalau Krishna? Nah, itu Tuhannya Pak. Oh Krishna Tuhan. Iya Tuhan. Oke. Krishna Tuhan, Arjuna Hindu, Rama siapa Rama? Kopi host. Yang lain diam dulu. Itu. Rama siapa Pak? Kalau Rama itu saudara-saudaranya Pak. Pokoknya satu grup. Saudaranya Arjuna. Kopi host. Ini si Jimmy ini diam dulu. Ini lagi orang lagi ngomong, lu ngomong terus. Jadi seperti itu. Jadi Krishna ini Tuhan, Arjunanya adalah siapa? Apa? Arjuna itu ya man. Arjuna ini manusia Pak. Dia manusia akan dijadikan raja. Lalu dijegallah dia karena dia tidak mempunyai kekuatan. Lalu ditolonglah oleh Tuhan. Mungkin ceritanya seperti itu di filmnya. Lalu dia menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak bisa dikalahkan dengan kemunafikan. Lalu dia memenangkan. Ini turunin aja lah. Ini dong si Jimmy itu. Jadi halo. Ya, ntar dulu Bagus, ntar dulu. Kita dengerin dulu bagus ini nih. Ternyata kejawen ortodok itu berdasarkan film India ya Pak ya? Iya, dari film-film Pak. Iya. Saya ulang ya. Jadi ternyata kejawen ortodoks itu terinspirasi dengan film India. Film Jawa juga Pak. Jadi film Jawa yang mana Pak? Saya belum pernah nonton. Film Jawa apa itu? Pak. Kayak Prabu Angling Dharma. Oh Angling Dharma. Yes, pokoknya kejawen itu banyak Pak. Angling Dharma. Sahur sepuh bukan? Iya pokoknya semua nanti yang sakti-sakti itu berkumpul menjadi satu yang akan menetralkan surga dan neraka. Mungkin seperti itu Pak. Oh jadi kesimpulannya adalah kejawen ortodok adalah kumpulan daripada film-film dari film kejawen sama film India. Mungkin seperti itu Pak. Kalau film Bruce Lee nggak dimasukin Pak, film Bruce Lee? Oh itu nanti ikut Cina Pak, Konghucu dia. Oh ikut Cina dia. Kalau Wiro Sableng Pak, Wiro Sableng 212. Oh itu kejawen Pak. Dia kejawen juga. Kejawen itu Pak. Jujur. Mantap. Ya. Angling Dharma. Kalau nggak salah Pak Joni ini kayaknya sutradara film apa bukan? Saya cuman kan saya ini kan repot Pak, membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, jadi saya ini ya ikut yang enak-enak aja gitu loh. Ikut aja gitu ya Pak. Jadi takut dosa. Mending kita bikin acara yang gampang-gampang, nggak usah neraka, nggak usah surga. Bagaimana caranya? Kita oplos nantinya gitu loh Pak. Oh iya. Jadi kitabnya itu berdasarkan film India utamanya ya.
Iya, gitu Pak. Tapi kenapa kalau film India itu Pak, ya, kenapa selalu menderita dulu baru bahagia di akhir Kalau Pak? karena kalau nggak gitu nggak ada yang lihat Pak. Gitu, Oh Pak. begitu. Penontonnya berkurang nanti. Kedua Pak, polisinya selalu datang terakhir setelah orang teraniaya, polisi baru datang. Setelah menang polisinya datang. Setelah menang polisinya datang. Cuman itu doang Pak. Ya. Jadi itulah cerminan daripada kejawen ortodok begitu ya. Jadi seperti itu Pak. Kalau kejawen ortodok itu Pak gimana cara ibadahnya Pak? Ibadahnya kami melakukan ritual kekuatan Mas. Jadi ritual kekuatan. Seperti apa Pak itu Pak? Ya kita berpuasa, nggak dapat makan, nggak dapat minum. Jadi kita harus kuat lah. Berpuasa berapa hari itu Pak? Berturut-turut? Tergantung Pak, tergantung nanti dapat rezeki berapa hari. Kalau 3 hari baru dapat rezeki ya 3 hari. Kalau ingin mendapat misalnya togel 4 angka berapa kali Bu? Berapa hari puasa? Nah, itu nggak boleh Pak. Itu nggak boleh. Itu bisa membuat kita melarat Pak. Kalau misalnya ingin dapat mobil Pajero yang baru, gimana? Puasa berapa hari? Itu harus bekerja Pak yang baik. Oh Pak. harus kerja. Itu harus bekerja kita berdoa. Kalau berdoa doang Pak, enggak dapat. Jangankan mobilnya, pentilnya aja enggak dapat Pak. Misalnya kalau mau ke laut, terus pulang-pulang dapat ikan banyak, gimana caranya? Nyi Roro Kidul yang baik hati, saya minta ikannya. Wah, gitu Pak. Nyi Roro Kidul. Minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Karena dia punya ikan banyak sekali. Ya, Bang Andi, kenapa suka sekali kayak gini, Bang Andi? Suka sekali kayak gini. Bang Andi kok kayak seneng banget ya. Tadi Pak Jimmy disuruh turunin, tapi kayak gini kok kayak seneng banget Bang Andi ya. Beneran aku. Beneran. Gak habis pikir aku sama Bang Andi. Bang Andi, kenapa? Kakak kan nanya, kalau misalnya mau ke laut biar dapat ikan banyak, ternyata dia minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Gitu. Ada deh. Ampun. Yang lain. Coba silakan yang lain. Sakit perut. Enggak lama kok, hanya 2 menit tapi sakit perut ketawa. Oke, Bang Perantau Lautan Kristen ya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Un, ya Bang, ini diskusi untuk apa ini? Halo. Bang diam dulu Bang. Waalaikumsalam. Izin ya kawan-kawan Muslim ya. Kalau bisa izin simak dulu di bawah biar kawan-kawan Kristen yang naik. Ini masih kurang kawan Kristen. Mbak jawab aja dulu dong. Tadi diskusi untuk apa ini? Untuk kau dan si buah hati. Itu tujuannya diskusi. Ini Bang Andi ulang tahunnya sudah lewat loh. Kayak masih hari ulang tahunnya nih Bang Andi. Oke, silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik kirim permintaan, typing dulu aku Kristen Bang. Nah ini soal anak Batak tadi Bang Andi. Ini bagus ini. Kita edukasi. Ya selamat sore Bang Agus. Silakan Bang Andi. Lanjut Bang Andi, lanjut. Pak Agus kayaknya dari Kejawen juga bukan? Bukan Bang. Oke, selamat sore saudaraku semua. Pak Agus Kristen Pak? Sebelum lanjut. Benar, Kristen. Oh ya, silakan Pak. Iya nih Bang. Saya masih bingung ini Bang. Mohon maaf sebelumnya. Karena di rom-rom ini atau di komal-komal ini sering membicarakan apa namanya? Kosa-kosa kata yang dari Al-Quran pindah ke Bible. Nah ini mungkin pertanyaan saya, apakah Bible dan Al-Quran ada persamaan? Mungkin itu dulu Abang. Saya tanya itu dulu. Sepandai-pandai orang merubah pengajaran para nabi, sana masih ada sisa-sisa kebenaran.
sepanjang tulisan di sana mencerminkan bahwa Yesua Amasya datang kepada Bani Israel menyembah satu Tuhan, ya semua para nabi mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu bertauhid. Artinya apa? Pertanyaan apakah ada perbedaan dan persamaan, itu jawabannya. Tapi secara signifikan namanya saja sudah berbeda, ya pengajarannya sudah berbeda, Tuhannya sudah berbeda, tempat ibadahnya sudah berbeda, cara ibadahnya sudah berbeda. Artinya secara makro, secara keseluruhan berbeda. Oke, terima kasih Bang. Yang berikut, saya juga sempat nanya-nanya juga kemarin. Kalau memang ada masalah yang terjadi, kosa-kosa kata seperti Allah, kemudian mohon maaf, seperti Alkitab katanya diambil dari itu. Apakah memang sudah pernah dilakukan kajian atau dilakukan pelaporan kepada LHI ya? Mohon maaf, lembaga LAI. Apakah sudah pernah dan apa keputusannya? Nah, kemudian maksud saya supaya ini tidak terjadi dijawab dulu nih Pak, dijawab dulu nih satu-satu masalah pelaporan ya. Oh ya, oke, siap. Sebelum saya jawab, Pak Agus pakai apa? Bible apa yang Anda pakai? Terbitan LBI atau ada yang lain? LBI. Oh, LBI. Ya, kalau gini Pak Agus, Anda kan yang pakai. Saya sudah berapa kali beri contoh. Misalnya Anda beli produk, gitu ya. Produk itu tidak nyaman, berarti ada kesalahan pabrik. Misalnya produk motor yang Anda beli kesalahan pabrik, begitu ya. Anda tentu yang Anda pemakainya sendiri yang klaim ke pabrik. Jangan kami. Saya kan bukan punya motor itu. Begitu juga Anda yang pakai LBI. Ya kan ya. Anda udah menyadari ada yang salah. Ya Anda dong yang protes. Oh LBI, kok lu kasih gue kayak ginian gitu loh. Nah, untuk itu mulai sekarang kalau Anda sudah menyadari Anda pakai itu ada kekeliruan, Anda sendiri yang menjadi korban, Anda lah yang teriak. Temuin siapa?